Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini sebenarnya materi tambahan gitu ya. Karena kalau kita lihat RPS kita pada minggu kelima ini adalah pengolahan data hasil foto udara. Dan itu sudah kita lakukan ya. Dan saya lihat di LMS sudah upload semua, gitu ya. Sudah upload semua. Jadi di sini ya saya anggap sudah bisa gitu ya, walaupun tadi ada kendala katanya loadingnya lama, prosesnya lama, ya itu memang terpengaruh dengan spek PC yang digunakan. Nah, tapi saya lihat di LMS itu saya cek random ya, belum semua itu sepertinya dalam layout peta itu secara kartografinya itu belum. Yang pertama dilihat belum enak gitu ya. Kemudian dari sisi substansi itu apa yang harusnya ada dalam layout itu bahkan ada yang sebagian besar itu nggak ada gitu ya. Contoh misalnya dalam peta itu harus ada yang namanya grid gitu ya, grid baik dia geografik maupun koordinat proyeksi. Dan proyeksi itu contohnya UTM misalnya, itu harus ada karena nanti kalau peta itu dipakai orang lain itu bisa dilakukan registrasi gitu. Kemudian nama peta, kemudian sumbernya, kemudian legenda, kemudian skala, arah mata angin, dan seterusnya itu banyak yang tidak dikasih. Jadi kalau namanya layout itu kan ada, kalian kan di sebelumnya itu sudah belajar peta ya, komponen peta itu dalam suatu lembar peta itu harus ada apa saja, yaitu harus ada, harus dimasukkan gitu. Itu sebagai evaluasi dari hasil layout yang kalian buat gitu ya, sudah diupload di LMS. Oke, kita lanjut dulu aja ke materi ini ya. Materi ini kaitannya dengan kaitannya dengan data raster ya. Karena kita ngolah citra, ngolah foto udara contohnya, itu kan tipenya jadi tipe raster gitu ya. Nah, tipe raster ini juga bisa dilakukan pemotongan, penggabungan, dan seterusnya gitu ya. Dan di sini kita bahas di awal ini bagaimana kita seandainya ingin memotong raster gitu ya. Misalnya hasil olah foto udara kita mau ambil sebagian saja untuk di layout, itu kan perlu dipotong gitu ya. Misalnya ya tadi spek komputer kita nggak terlalu tinggi, ternyata kita punya geotiff, tentunya tipe raster itu cukup besar ukuran filenya sehingga berat gitu ya. Nah itu bisa kita potong sehingga nanti untuk proses-proses layout, overlay dan seterusnya itu pakai yang hasil yang sudah dipotong sehingga jadi lebih ringan gitu ya. Contohnya ini kasusnya ini Demnas ya. Demnas seluas ini gitu ya. Ternyata lokasi studi kita hanya di sini gitu ya, di sini. Nah, ini bisa kita potong sehingga nanti untuk pengolahan selanjutnya ya hasil yang terpotong inilah yang kita gunakan untuk analisis selanjutnya gitu. Nah, bagaimana cara memotongnya itu bisa dilakukan. Nah, kemarin kita sudah contohkan ya waktu di semester yang lalu memotong di Global Mapper. Tapi sebenarnya di ArcGIS ini juga bisa dilakukan pemotongan. Nah, motongnya itu bisa berdasarkan, misalnya kita punya poligon, nah itu bisa digunakan sebagai acuan pemotongan raster. Nah, cara motongnya seperti apa? Ini sebenarnya cukup simpel ya. Kita siapkan saja, sebenarnya yang perlu disiapkan hanya ini. Yang tipe poligon ini, SHP tipe poligon sama raster yang mau dipotong. Dua file ini saja gitu ya. Nah, caranya, ini bisa dilihat di sini ya. Saya ini awal dipanggil seperti ini. Nah, ini frame. Nah, ini cuma dihilangkan warna fill-nya, outline-nya masih ada, jadi seperti ini. Nah, sama. Jadi butuhnya dua data ini aja sebenarnya. Rasternya sama poligonnya. Kemudian, nah ini kita pilih gitu ya. Kita pilih area pemotongan. Cara milih kan gampang ya. Klik kanan, open attribute table, kemudian ini dipilih, klik gitu. Nanti ada warna biru ini berarti terpilih.
Setelah dipilih, masuk ke sini menu Windows. Kemudian di sini ada image analysis, diklik saja. Nah, ini kan muncul Demnas ya. Ini data ini sama namanya seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti kalau sini kita pilih menu yang ini aktif. Ini kita pilih ini aktif, nah langsung klik aja di sini. Ada gambar gunting gitu ya. Diklik, ya sudah terpotong dia. Nah, selesai. Sudah dipotong, ya ini yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan data kita. Data yang kita yang sudah kita olah gitu ya. Ini kita buka ArcGIS-nya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah kita buka ArcGIS-nya, kita panggil dulu rasternya. Rasternya kemarin di sini ya. Ya, SIG project sesinya ini. Nah, ini hasil olah foto kita yang dari 122 foto kalau nggak salah kemarin ya. Nah, misalnya kita hanya ingin mengambil area yang ada di Polinella dan kemudian bagian-bagian yang seperti ini kan sebenarnya gagal dalam pengolahan ya. Ini bisa terkait dengan kualitas fotonya atau komputer kita gitu ya. Ini pengen kita potong gitu. Ingin kita potong. Nah, tapi kita sebelumnya harus menyiapkan poligon. Nah, kalau poligonnya belum ada ya kita buat gitu. Cara membuatnya kan udah tahu ya. Kita masuk ke katalog, kemudian di folder kita ya, kita jadikan satu. Di sini CPC, di sini ada folder SAP. Nah, kita masuk ke SAP. Ininya tipenya poligon, kita kasih nama apanya. Namanya misalnya dari atau batas gitu ya. Dari atau batas lab DC lah gitu ya. Nah, kita pengen ngambil itu dan sekitarnya gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa langsung diproyeksikan atau enggak gitu ya. Ini opsional. Gitu ya. Proyeksikannya mau sekarang atau nanti boleh saja. Misalnya langsung ya kita lihat di sini kan bujur lintang ya. Berarti kita ke geografik. Kemudian WGS 1984 oke. Kemudian kita buat. Nah, sebelum buat biar enak kita buatnya, displaynya kita transparasikan. Kemudian di sini edit, bisa di sini atau di sini ya, masih ingat ya. Edit, kemudian di sini kan muncul, kalau nggak muncul klik ini. Kita tinggal tarik, kita mau batasnya sampai yang dari mana ke mana gitu. Misalnya kita mau ambil bagian dari batas jalan ini gitu ya. Misalnya ini seperti ini, saya ambil. Saya mau motongnya inilah. Nah, saya seperti ini. Oke, ini saya luruskan aja biar bagus gitu ya, biar dapat. Nah, saya seperti ini. Oke, ini ternyata di sini ada yang. Oke, berarti nanti yang situ kita luruskan. Tinggal diedit pakai ini kalau mau meluruskan. Kalau mau ngapus salah satu, ingat juga ya. Sini, nah, bisa seperti ini. Kalau dirasa sudah, bisa clear selected. Nah, nanti yang akan terambil ini. Kita udah punya acuan sekarang. Nah, yang ini tinggal kita simpan. Stop editing, yes. Ya. Nah, kita punya ini nih, batas itu ya. Oke, saya kasih warna yang kontras biar kelihatan kayak kuning. Oke. Nah, kita mau motong hasil olah foto kita dengan poligon ini. Nah, kita praktekkan di materi tadi ya. Itu kan sebenarnya cuma seperti ini. Kita buka.
Open attribute table. Nah, kalau misalnya ini besar, kadang-kadang kan seperti ini ya. Ini klik 2 kali aja di sini. Yang kecil seperti itu kita pilih. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, biar kelihatan di sini. Nah, ini ya. Kemudian masuk ke Windows, Image Analysis. Ini kita pilih. Kemudian klik. Nah, sekarang di sini ada baru Clip Ortho Mosaic LabJJ TIFF gitu ya. Oke, ini bisa kita tutup. Kalau ini kita tutup, nah di sini kita sudah punya yang hasil terpotong tadi. Gitu. Nah, jadi cukup mudah ya motongnya, gitu ya. Cukup mudah memotongnya hasil olah kita. Kita mau potong dengan bentuk poligon apapun bisa. Misalnya kita hanya pengen batasnya lahan lab kita, misalnya dari sini ya kita potong ke sini, ini di ke sini ya bisa aja, bisa dipotong seperti itu, atau dari sini ke sini gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu cara memotong cukup mudah gitu ya, cukup mudah sekali. Tapi yang perlu diingat di sini masih temporary file gitu ya. Masih di folder C di temporary file. Nah, ini berarti perlu kita simpan kalau memang ini mau kita pakai ya. Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian data di sini ekspor data, di klik kanan ya. Klik kanan data, ekspor data. Nah, di sini tinggal ini mau disimpan di mana gitu ya. Nah, ini kan masih di folder yang bukan punya kita, misalnya kita cari foldernya mau disimpan di mana. Tadi kan di sini. Kuliah CC. Oke, saya satukan sama yang tadi ya, project. Nah, berarti di folder project ini. Nah, ini kita pilih add. Nah, sini udah masuk, tinggal dikasih nama gitu ya. Namanya mau apa? Gitu. Misalnya .jj. Nah, tinggal disimpan saja. Yang lain sih biarkan saja. Saya save. Oh ya, isinya nggak ada karena ini foto udara, bukan kayak DEM gitu ya. Oke, pixelnya nggak ada datanya. Nah, ini ditanya mau ditampilin nggak gitu ya, mau ditampilin nggak datanya. Would you like to add tadi yang baru diekspor ke dalam map? Oke, kalau yes ya dia akan muncul. Nah, ini kan ada muncul LabJJ TIFF. Ya sama dengan ini, tapi yang sini sudah permanent file. Kalau kita lihat di sini dia sudah ada nih. Nah, LabJJ. Ini kenapa banyak ada file lainnya? Ya tadi ada koordinatnya, ada yang kayak SHP lah, satu entitas itu file yang melengkapi banyak. Nah, hanya begitu cara memotong raster. Ya, misalnya kalian dapat Demnas kan kalau dari download dari BIG itu kan besar filenya ya, berat gitu. Nah, misalnya kalian punya lokasi perencanaan jalan atau jembatan di mana, ya udah ambil bagian situ saja. Dengan cara tadi sederhana yang buat poligonnya, kemudian dipotong. Kemudian data itu nanti yang dipakai. Itu oke ya, materi tambahan yang pertama.